Oke, ya, terlihat ya? Yap. Nah, masalah kendala teknis. Apresiasi arsitektur. Kalau tadi bicara, apa sih itu apresiasi? Ini yang saya selalu lakukan terhadap terhadap semua tulisan ilmiah atau bahasan-bahasan yang entah di buku, entah di jurnal, entah dimanapun. Selalu mencari definisi dan akarnya. Selalu mencoba melihat ini istilahnya adalah etimologi, akar katanya. Bahkan sampai ke asal mula kata itu muncul di mana. Seperti ini kan, asalnya dari Latin kuno, kemudian berkembang ke Prancis, kemudian ketemu dengan Inggris. Saya tidak akan membahas lebih lanjut kenapa harus sampai ke asal mulanya muncul di mana. Secara umum, secara garis besar, asal mula kata itu akan mempengaruhi konteks dari kata itu. Sebenarnya kata itu mau bicara apa sih? Karena perkembangan bahasa, perkembangan kata itu akan merubah konteks. Seperti tadi yang diungkap Hansen tadi. Kritik dipahami salah karena, menurut saya salah itu karena konteksnya digeser. Jadi kita ada bahasan kritik. Saya akan modelnya seperti ini. Asal katanya apa dan segala macam. Oke. Kembali ke apresiasi, sebenarnya kan maunya adalah estimate the quality of, mengestimasi kualitas dari sesuatu. Ada penghargaan, ada kaitannya dengan pengetahuan, ada artinya, definisi, dan ada itu tadi, estimasi. Kemudian di dalam apresiasi juga ada judgement dan evaluasi. Ini yang tadi menjadi hal yang menarik. Kenapa apresiasi itu kaitannya juga dengan kritik. Ada judgement-nya, ada evaluasinya. Itu urusan kritik. Tapi kita fokus dulu ke apresiasi. Kalau di bahasa Indonesia gampang lah, ada estimasi tadi, penaksiran, perkiraan, memperkirakan. Atau kalau mau masuk ke estimasi itu seperti apa? Ada perhitungan, ada perakiraan, jadi memperkirakan. Ketika masuk di dalam arsitektur jadi menarik, yang mau diperkirakan apa? Khusus di mata kuliah apresiasi arsitektur seperti saya ungkap tadi di awal adalah art. Karena arsitektur adalah the art and the technique of design and building. Jadi ini bahasan lama banget. Selalu ada irisan gini kan. Ada irisan teknik, ada irisan seni, dan arsitektur di tengah-tengah. Zaman saya dulu selalu dikatakan arsitektur itu adalah ilmu banci. Kenapa banci? Karena ini adalah male, maskulin, ini yang female, yang feminim. Arsitek di tengah-tengah. Nah, khusus di mata kuliah ini saya coba masuk di posisi seninya. Meskipun perkiraan atau memperkirakan teknik juga bisa, seperti diungkap tadi, tulisan tadi. Bahkan ada seni sambungan, seni struktur, itu ada juga. Yang disebut dengan tektonika itu kan seni strukturnya. Oke, tapi itu di perkembangan lebih lanjut. Oke. Kenapa arsitektur menjadi dan fokusnya adalah ke artnya? Karena di sini arsitektur adalah visual art, apa yang dilihat. Bener enggak hanya visual art? Itu menjadi bahasan yang menarik juga gitu loh. Mengapresiasinya apakah hanya dengan melihat? Kalau di browsing lebih lanjut, ternyata tidak hanya itu. Wolfgang Goethe, seorang filsuf Jerman, nanti biar
Kristen mungkin bisa memperhatikan. Musik is a liquid, arsitektur is a frozen music. Sehingga kalau kalian buka buku FD Cutting, itu ada irama, ada ritme dan segala macam, dan gambarnya adalah sebuah partitur musik, dan kemudian ada buku khusus ini, musik dan arsitektur kaitannya dengan karya arsitektur. Ini seru banget. Di sisi lain ada juga yang memahami arsitektur dari memproduksi arsitektur, karena arsitektur pasti terkait dengan tangan, kaitannya juga dengan ketukangan ini. Apakah arsitektur itu produk berpikir kepala atau produk berpikirnya tangan? Hannibal Lasma ini cukup seru membahasnya. Kemudian mata yang tadi visual art ini, matanya bukan di kepala kita, justru matanya ada di tangan. Kemudian buku selanjutnya dan pengembangan selanjutnya adalah matanya itu justru di indera peraba kita. Bahkan kemudian ada yang membahas lebih lanjut, matanya adalah visual, pemahaman seninya bukan hanya pada mata, tapi seluruh panca indera kita bisa memahami arsitektur. Itu hal lain lagi. Itu dasar untuk bagaimana kita memahami atau kemudian melakukan apresiasi terhadap arsitektur. Oke. Lalu apa yang bisa diperkirakan atau apa bisa yang diestimasikan? Secara gampang, mungkin kita bisa masuk dari unsur estetik. Apa itu estetik? Mau ribetnya sih ini sih. Sebuah branch of philosophy dealing with beauty and taste. Berkaitan dengan keindahan dan berkaitan dengan rasa. Mulai ribet memperkirakan, karena kembali lagi ke sennya. Bagaimana tingkat kemampuan memahami keindahan itu apa, dan bagaimana rasa terhadap keindahan itu apa. Seperti biasa, saya selalu menelusur lebih lanjut. Kalau tadi berangkatnya dari bahasa Latin, ternyata estetik itu berangkatnya dari Yunani. Kemudian berkembang bukan di Prancis, justru berkembang di Jerman. Aesthetic relation to perception of the sense. Jadi, kaitannya dengan panca indera kita, kaitannya dengan memahami atau persepsi kita terhadap sesuatu. Kalau tadi bicara tentang visualnya, ya dari apa yang kita bisa lihat dari visual. Berhubungan dengan keindahan alam, seperti tadi dituliskan katakan, kaitannya dengan alam, kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan lingkungan sekitarnya, itu menjadi hal yang kita bisa explore lebih lanjut. Memahami estetik bukan hanya pada karya seni, tapi memahami pada keseluruhan keindahan secara pemahaman lebih luas. Oke. Oke, saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian dari katakanlah ini A, ini B, ini C. Mana yang menurut kalian punya nilai estetik tinggi? Dan kenapa? Yuk, silakan jawab. Tahun 80-an lukisan-lukisan itu masih banyak loh. Enggak sampai 80, 80-an, 90-an ya. Oke. 80-an tuh masih ini banget. Banyak banget. Dan anak SD, ya termasuk saya juga sih. Iya, Saya 80-an, 90-an. Saya gambar pemandangan itu selalu keluarnya gitu. Dua gunung, matahari di tengah-tengahnya, ada sawah, ada zonasi. Zaman anak saya sekarang nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, makanya saya tanya ke mahasiswa, saya juga penasaran sih, apakah kalian bisa masih mengenal style pemandangan, lukisan pemandangan seperti ini.
Silakan, ABC mana yang menurut kalian paling indah? Ini juga apresiasi. Yuk. Yang B, Pak. Yang B, kenapa? Lebih, kalau saya pribadi lihatnya kayak lebih natural gitu ke warnanya. Oke, lebih natural. Yang lebih lain? adem juga dipegangnya. Oke, yang lain? Hansen, Riyadi, saya buka semua kotak-kotak. Jangan Hansen lagi, yang lain. Ya, oke. Hansen Iya. dilarang ngomong. Yang lain gimana suaranya ini? Yo, Siti Aisyah, udah ketawa-ketawa ya. Masa perlu dipanggil satu-satu? Enggak, capek aku. ABC. Yang A, Pak. Yang A, oke. Kenapa? Penggambaran suasananya itu lebih hidup ya. Oke. Lebih enak. Lebih cheerful. Ini cewek banget Pak kalau yang lain. Kembali lagi kan persepsi. Oke, nanti saya ada penjelasannya. Yang lainnya? B, Pak. Yang B, kenapa? Lihat Tessa. Karena kayaknya kalau dari perspektif si pelukis, teknik apa? Dia melukis itu kayak lebih kelihatan aja begitu, Pak. Goresan-goresannya. Sudah mulai masuk ke teknik melukis. Gak apa-apa. Yuk, siapa lagi? Banyak loh ini manusianya. Hansen dilarang ngomong. Yang lainnya dilarang lagi aja. Gantian tonton. Yang ditanya Pak, ada nggak yang C? Jawab siapa yang pilih C? Saya C, Pak. Siapa yang C? Hansen. Saya sampai hafal. Dirimu tuh berpikirnya pasti lain daripada yang lain. Karena kan C ini kan identik dengan gambaran anak-anak gitu ya. Dan Oke. kita kembali ke masa lalu, pada saat kita masih umur 8 tahun atau 7 tahun itu gambaran seperti ini udah sangat bagus gitu Pak. Dan juga muncul atas dasar pemikiran pertama kali gitu Pak. Originalitas ya. Originalitas, keluguan dan segala macam. Oh, zaman kalian dulu masih gambar begini? Masih gambar kayak gini? Masih ya? Ya Pak SD Pak. Oh, Nah, masih. sedangkan gambar B sama A ini sudah pakai teknik gitu, sudah terlalu banyak apa ya, sudah jauh lah gitu. Oke. Sip. Pancingannya berhasil. Ada yang lain? Silakan. Ini kembali lagi ke mata kuliah apresiasi, benar-benar mengajak kalian untuk berekspresi loh ya. Nggak mau tanya satu-satu. Silakan. Itu sampai Hansen tanya adiknya itu, mana yang lebih bagus. Adanya lagi tadarusan disuruh ngestok gitu kayaknya. Silakan, ada. Yuk. Cirots, biasanya kok rame. Kenapa dirimu sepi sekarang? Apa karena malam? Ngantuk kayaknya udah. Iya Pak. Kenapa? Kalau saya sih lebih suka warna-warna kayak gitu, kayak hasil foto dari kamera analog. Oke, mulai ada persepsi yang lain. Cowok. Ceweknya mana nih? Hei. Anggun, Pril, Nanda, yang lainnya off cam gitu. Silakan, Gun, Nanda. Masih mute, kayaknya belum keluar suara. Oke, masalah. Dicek aja nanti silakan langsung ngomong aja ya. Apa pendapat kalian tadi yang diomongkan itu sebenarnya kalian secara tidak sadar sudah melakukan apresiasi sesuai dengan preferensi dari kalian, apa yang ada di pikiran kalian. Sekedar konteksnya, saya coba memunculkan konteks. Gambar A ini adalah gambar semi pabrik. Kenapa? Karena di beberapa tempat itu ada kayak sentra pelukis, dan biasanya kemudian yang jualan itu keliling kota gitu, bawa beberapa lengkap dengan pikirannya. Prosesnya adalah ada yang bagian sketsa, ada yang memberi warna dasar, ada yang finishing. Jadi ada tahapan, benar-benar kayak industri ban berjalan gitu logika.
Kalau yang A ini biasanya produknya atau sentranya berada di sekitar Jawa Barat. Saya sampai bisa mengidentifikasi lukisannya. Karena kalau lukisan di Bali beda, lukisan di Jogja beda, lukisan di Jawa Timur, di sekitar Malang dan segala macam beda. Warna, kemudian tarikan rumahnya itu beda banget. Kemudian airnya juga beda, sesuai dengan konteks kawasannya masing-masing. Yang C nggak usah diomongkan kan, kita sama-sama tahu. Yang B, ini karya Basuki Abdullah, salah satu tokoh besar di pelukis Indonesia. Rajanya lukis. Itu ya. Jadi pendekatannya adalah memang natural. Kalau tadi ada yang bilang lukisan kayak foto analog ya, dan ini sekitar tahun 60-an, 60-50 saya lupa lukisan yang itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Seperti biasa, A, B, C, dan kenapa? Oh, jangan bilang A. Kayaknya A akan saya tutup sih sebenarnya. Yuk. Yang lainnya selain yang tadi. A, B, C, dan kenapa? Ada Rio, ada Rinandi, ada Rian, Rian rame ya. Ada Naufal. Yuk. Komen A, B, C. Yang mana dan kenapa? Yang B, Bang. Yang B, kenapa? Karena penuh dengan imajinasi. Jadi itu interpretasi Maskal. Si Rod sudah ketawa-ketawa. Ini nggak apa-apa, silakan lah daripada yang nunggu yang lain kan. A, B, C. Mungkin B sih Pak, cuman masih agak ragu. Antara B dan C. Iya, karena A nggak boleh kan tadi Pak. Ya A ya terlalu mainstream sih. Biasanya anak arsitek itu biasanya malas gitu ya. Jadi A itu memang sumbernya, sumber inspirasi kemudian dikembangkan lebih. Yang B memang interpretasi nakal dan berkembang di akhir-akhir tahun 2000 sampai sekarang. Jadi ada meme khusus untuk tanda kutip meledek ke mainstreaman gambar Mona Lisa. Yang C ini berkembang sekitar tahun 60-an. Kalau kalian googling namanya Andy Warhol, kemudian dengan pop art, itu akan muncul gambar-gambar seperti ini. Dan modelnya dia pakai sablon atau pakai teknik foto analog, jadi dicuci dan segala. Kemudian model print dan segala macam. Jadi ada model pop art yang kemudian di dalam arsitektur menjadi postmodern. Kaitannya juga akhirnya apresiasi dengan arsitektur, perkembangan arsitektur. Kaitannya seni dan arsitektur, perkembangan seni dan arsitektur di situ. Oke, saya coba lanjut. Ini teorinya ini sih sebenarnya. Apa yang kalian lakukan secara tidak sadar pakai teori yang diungkap ini. Jadi ada bentuknya yang kalian lihat, kemudian dipersepsikan secara visual, karena ini sensorinya adalah visual. Kemudian berdasarkan lingkungan kalian, seperti tadi ada lukisan alam, ternyata kalian yang anak-anak ternyata kalian juga melakukan. Itu kan pengalaman, memori masalah. Ada emosi. Nah, konten dan konteks ini kan kemudian saya jelaskan. Siapa yang melukis, perkembangannya bagaimana, kemudian lukisan gunung tadi saya memberi konteksnya, penjelasan di mana dimunculkan, siapa pelukisnya dan segala macam.
yang saya jelaskan lebih kepada kognitif, lebih kepada pengetahuan. Sedangkan ini yang di atas benar-benar persepsi kalian yang kaitannya sebenarnya mempengaruhi emosi untuk kemudian melakukan penilaian, melakukan apresiasi. Ini teorinya, teknik dan metodenya menilai. Kita coba cek. Nanti mungkin juga kalian bisa mengkritik pemahaman ini. Jadi ini lukisannya Van Gogh tentang bunga matahari, pomnya dan segala macam. Menurut mereka yang bagus, tapi menurut kita kan agak jauh ya bunga matahari itu seperti apa dan segala macam. Tapi begitu dapat nama Van Gogh itu akan beda ceritanya, karena ini di bagian kognitifnya, pengetahuannya akan kemudian beda pemahaman. Karya-karya Van Gogh itu mahal banget. Meskipun secara sensori, secara persepsi kita mungkin akan beda. Itu Van Gogh, kemudian ini tadi Mona Lisa. Ada yang mengatakan ini jelek. Tapi ketika jelek kok kenapa masuk ini, kemudian masuk khusus. Museum of Bad Art. Sampai ada museum khusus. Museum jelek, seni jelek. Jadi seru. Efeknya mahal juga sih, artinya harga lukisan. Apa yang menjadi permasalahan adalah dibanding Mona Lisa yang punya Andy Warhol tadi, yang pop art tadi, memang mungkin lebih ke penilaian kognitif ya, dan nggak enak banget dilihat. Mungkin karena situ. Lalu berikutnya, ini contohnya. Ini yang agak ribet ya, ketika bicara tentang lukisan dalam style abstrak agak ribet. Sehingga ini sampai diblurkan, karena benar-benar lebih ke emosi dan persepsi kita. Ada contoh, ini tadi juga kaitannya dengan pop art. Jadi di awal-awal ini benar-benar hanya kloset yang kemudian ditandatangani 1917, dan ini mahal banget harganya. Kaitannya dengan ini bukan ke seninya, tapi ekspresi si seniman terhadap kritik pada zaman itu. Jadi konten dan konteksnya yang kuat. Kaitannya ke arah sana. Kaitan dengan masa itu industrial dan segala macam, sehingga ada olok-olok gitu. Ini juga ada kaitannya dengan pop art segala macam, kemudian dengan perang dan segala macam. Jadi konteksnya ngebahas bukan pada formnya, tapi pada penilaian kognitif. Jadi ada penilaian yang pemikiran, ada yang perasaan. Non beauty post art, modern, postmodern, seni postmodern. Jadi ada konteks berbeda di masa itu. Oke, kembali lagi. A, B, C. Agak lebih ribet. Silakan. Kayaknya saya buka itu deh sebenarnya, tapi berikutnya aja kapan. A, B, C. Mana? Tema ketiganya adalah pertarungan. Sehingga saya satukan jadi satu frame pertarungan. Yang di atas adalah pertarungan ayam, sabung ayam. Yang di bawah antara banteng dan bawahnya yang B itu banteng dengan singa dan harimau. Yang ketiga adalah pertarungan manusia dan singa. ABC, silakan. Buliston udah sekali-sekali tentang Buliston. Saya pengen tahu cara berpikir. Saya lebih suka yang A. Oke, kenapa? Jangan disebut pelukisnya ya. Iya, saya kalau untuk lukisan, saya lebih suka yang abstrak. Saya lebih suka sesuatu yang tidak
tidak sekali lihat langsung paham gitu. Kalau untuk lukisan tuh ya. Itu Gulistan. Saya urut aja lah yang terserah lah, yang lain nggak mau ngomong lah terserah. Sirot. Sama Pak. Oke. Kenapa? Mungkin kalau secara lihat langsung kayak gini mungkin pemaknaannya setiap orang yang melihat mungkin beda-beda ya Pak. Ya, kalau pemahamanmu apa? Mungkin saya pikir kayak kalau tadi karena Bapak awal bilang pertarungan, pas di awal dia langsung mikir bahwa ini pertarungan yang mungkin kayak hebat dan besar gitu, sehingga yang dituangkan oleh pelukis adalah hal-hal yang sulit untuk dicerna dan dijelaskan. Oke, terima kasih. Rinandi, ini yang ada di layar saya. Komen ABC Rinandi Pambayu. Yang B, Bang. Kenapa? Yang A, sorry. Yang A. Kenapa? Karena Yang penting dulu- kenapanya, bukan ABC-nya. Yang penting kenapanya. Karena dulu udah pernah lihat juga Pak yang itu, pernah dijelasin di SMA. Sip. Oke, nggak usah disebut, berarti tahu kan siapa pelukisnya dan segala macam. Oke, kalau itu saya potong, jangan disebut karena nggak seru nanti. Hanson, Kalau saya A juga Pak. oke. Kenapa? Nah, kalau menurut saya pribadi sepintas gambar ini tuh merepresentasikan suatu keadaan gitu. Keadaan yang kacau gitu. Dan kalau ibarat negara itu, negara sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Ngeri kalau tariknya ke situ. Udah, Aku Cukup nggak sampai di ikut-ikut. situ aja. Jangan Nggak ikut-ikut, jangan lupa panjang karena ini direkam dan saya mau taruh di YouTube. Lama-lama saya yang kena tembak. Dan kalau menurut saya sih, ini gambar yang muncul digambar dengan perasaan gitu Pak, oleh sang pelukis. Oke. Cukup pesan panjang nanti aku yang kena. Afsal. Hilang. Ya Pak, Yang mana? yang A juga sih Pak, sama yang, Oke. yang lain. Kenapa? Saya kira itu pas sebelum Pak Jo bilang itu ayat, saya kira itu naga loh Pak. Oke. Oke, ya nggak apa-apa sih itu kan karena ekspresi tiap pelukis akan beda. Yang cewek dong, siapa sih? Siti Nanda atau Desinta, Dea, kita di Jawa. Kalau saya Malah mendadak langsung. Ya silakan Desinta. kalau saya sih karena apa? Kayak lihat aja ceritanya kan macan ya. Singa tuh Singa, kayak lapar gitu jadi makan kudanya. Oke. Ingat Oke. Oke, tadi siapa yang mau ngomong? Siti Nanda atau siapa? Anggun, Dea, siapa? Saya boleh. Anda, silakan. Kalau saya yang B, Yang B. Oke. Kenapa? karena apa ya? Warnanya lebih pop, jadi kesannya lebih fierce. Oke. Karena anak muda banget ya. Wow, fierce. saya cerita satu-satu ya. Kebiasaan saya kalau melihat lukisan tidak hanya berhenti pada lukisan awal. Ini kembali lagi ke kebiasaan. Karena judul tugas saya itu adalah galeri seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi mau nggak mau pasti mengulik tentang seni rupa, termasuk seni lukis. Yang A itu digambar oleh Avandi dan ada serialnya, pertarungan ayam jago atau sabun jago itu banyak versi. Dan tekniknya si Avandi ini menarik karena dia tidak pakai kuas, langsung dari paletnya cat itu langsung digoreskan. Dan ketika melukis biasanya dia telanjang bulat di studio. Jadi seluruh badannya itu ikut. Jadi palet, kemudian tangan, bahkan badannya juga ikut. Sehingga tadi ada siapa yang bilang tadi kelihatan energi, ekspresinya dan sebagainya. Iya, memang iya. Dan biasanya
lukisan Avandi itu tidak ada yang kecil ukurannya, gede-gede, karena seluruh badannya akan itu. Dan setelah gambar, dia pingsan, minimal terkapar loh, karena seluruh ekspresi badannya masuk ke situ. Itu yang menarik dari lukisan-lukisannya Avandi itu adalah cara dia melukis, cara dia memahami lukisan. Yang B, lukisannya Basuki Abdullah. Kalau kalian perhatikan, detailnya luar biasa. Sekilas si apa ini, pusai sampai kakinya dan segala macam. Kalau kalian melihat lukisan, masukkan aja lukisannya Basuki Abdullah, akan banyak sekali lukisan foto. Saya nggak suka di gambar orangnya. Orang begitu suka. Tapi ketika dia melukis binatang, ternyata sama-sama detail. Dan biasanya prosesnya panjang. Lukisan Basuki Abdullah yang pertarungan ini juga unik, gitu. Tidak seperti biasanya latar belakangnya hampir abstrak. Jadi setiap pelukis itu punya gaya masing-masing dan ada tahapan. Avandi dulunya juga naturalis, beberapa gambar yang naturalis, tapi kemudian dia berkembang ke abstrak dan ekspresionis. Nah, di Basuki Abdullah ini tahapan yang masih bau ekspresionisnya masih muncul. Jadi masih di tahapan awal, kemudian dia berkembang menjadi pelukis istana yang khusus spesial melukis tamu-tamu negara yang akan kemudian diserahkan. Oke. Yang C adalah Raden Saleh. Raden Saleh adalah putra pribumi yang belajar khusus melukis sampai ke negeri Belanda. Sehingga lukisannya itu tarikannya, kalau gayanya kalian lihat, ini gaya-gaya Eropa. Gaya klasik Eropa yang sangat detail. Kemudian kalau kalian perhatikan bandingan ketiganya, proporsi antara ukuran kertas, antara kepala manusia, antara kepala si kuda, singa dan segala macam itu menjadi perhatian utama. Ya, di detailnya. Jadi kalau di arsitektur kan juga di proporsi tali segala macam itu menjadi perhatian besar. Ukuran kaki, ukuran tangan, ekspresi manusianya itu sangat detail dan sangat proporsional. Itu konteksnya. Jadi meskipun sama-sama temanya pertarungan, punya ekspresi berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya. Ini kebiasaan saya kalau melihat lukisan itu, siapa yang melukis, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana atau zaman kapan, waktu kapan dia ada pengaruh apa, itu yang menjadi menarik di lukisan. Oke, lanjut. Tidak lagi lukisan tapi sebuah puisi. Seperti biasa kan? Saya yakin yang B banyak yang tahu siapa penulis. Yang cewek deh gantian sekarang, atau kembali silakan dibaca dulu. Siapa yang sudah selesai silakan berkomentar. Mana yang menurut kalian yang paling mengena? Tuliskan mungkin mau mulai. Ya udah nggak seru romantis tahu dulu. Jadi kok nggak ada yang ngena di saya. Mungkin karena yang mendekati lah. Mungkin karena udah biasa. Kalau sekarang baca yang begini udah terlalu gombal. Kira-kira A, B, C. A kali ya. Oke, A. Oke, nggak usah alasannya dan segala macam, cukup A, B, C aja. Nanti cek kontaknya. Silakan yang lainnya cewek. Ayo dong. Saya bosan dengerin Hansen dengan dia. Novel mungkin kalau ngomong. Oke, pasang headset dulu. Oke, yang lain dulu. Anggun, Dea Tessa, mungkin. Silakan. Silakan Val kalau sudah selesai.
Unmute. Yang A, Pak. Yang A. Oke, cukup A. Oke, ABC aja sekarang. Karena males baca yang C, Pak, panjang banget. Jalan. Itu novel A itu karena itu. Silakan yang lain. Ada yang B? Kalau saya, Siapa ya? Sorry. saya C kayaknya sih, C, ya. Pak. Hah? Saya pilih C. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang B? Ada yang B enggak? Saya B, Pak. Saya B. Oke. Saya tulis ya namanya ya, penyairnya. Alah. Di mana? Ini yang B ini kan sampai keluar ada apa? Filmnya. Sapardi. Yang C, jangan kaget ya. Dan saya tulis ketika di desa Rapau awal KKL. Pantes aku males banget kok bacanya tadi. Asem. Pagi-pagi bangun tidur hujan deras, bukan deras sih, gerimis cantik gitu, tapi kemudian menjadi deras. Ini iya, kembali lagi ini melatih untuk apa yang kita lakukan. Contoh-contoh ini melatih ekspresi, melatih mengapresiasi. Oke. ABC. Kayak apa? Belum ditanya. Saya A, Pak. Langsung yang cewek A semua. Gak usah ditanya. Nggak usah ditanya ya. Yang cowok Hansen. Itu juga A itu. Jangan A juga. Iya. Saya B, Pak. Oke. Alah. Ada yang C? Saya, Pak. Kenapa, Val? Karena cantik. Asik. Sip. Karena ini juga apa ya? Kalau buat saya logo juga punya unsur seni yang menarik gitu. Ya BTS biar nanti Bu Listan yang menjelaskan. Metallica kenapa modelnya seperti itu juga. Isyana ketika muncul logo ini dan dia merubah image-nya jadi penyanyi semi klasik, itu jadi buat saya sih luar biasa. Jadi sangat luar biasa. Metallica nggak usah diomongin. Yang BTS saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Ya. Jadi kembali lagi ya ke ekspresi. Masalahnya kan menjadi seperti ini. Masih pemahaman kalian tentang ekspresi, tentang estetik. Tadi adalah contoh-contoh bagaimana memancing visual dari visual, kita bicara visual. Hanya satu dari tadi ada yang puisi saya selipkan, dan bagaimana kalian mencoba mengapresiasi. Sebenarnya itu sih secara simpelnya. Mungkin itu dari saya. Tuliskan ada yang mau ditambahkan atau mau ditampilkan? Ada nambahin sedikit aja sesuai dengan request. Saya langsung share screen aja, Pak ya. Oke. Nggak banyak, sabar ya. Cuma 4. Saya cuma mau menegaskan kembali aja.
yang tadi sudah disampaikan Pak Jo, bahwa ketika kita berbicara tentang apresiasi arsitektur, kita tuh akan terkait erat sekali gitu ya dengan antara sejarah, teori dan juga metode. Tapi kalau buat saya pribadi, sejauh yang saya rasakan metode itu mungkin tidak terlalu banyak menurut saya. Tapi kalau sejarah dan teori menurut saya itu jelas sekali gitu kaitannya. Jadi ketika kita kuliah ini, jadi kita juga mau nggak mau juga nanti akan mulai mengkait-kaitkan sejarahnya seperti apa, teorinya seperti apa. Nah, melalui gambar ini kampus saya waktu S3 di Jerman, ini kampus utama di sebelah kiri. Saya agak kesulitan untuk mengambil dalam satu frame gitu ya, karena memang luas sekali, panjang sekali. Nah, sebenarnya ini dalam satu view gitu ya, dalam satu lingkungan. Di sebelah kiri ini bangunan utama, kampus utamanya. Terus di sebelah kanannya ini adalah yang bangunan sebelah kanan ini adalah perpustakaan khusus untuk teknik, karena mereka dipisah-pisah gitu ya. Kampus hukum, perpustakaan hukumnya beda, perpustakaan fisiknya itu beda, dan ini perpustakaan khusus teknik. Nah, dari sini sebenarnya ketika kita melihat bagaimana mereka, kalau saya pribadi saya rasakan adalah bagaimana cara mereka mengapresiasi sejarah. Dan menurut saya di antara beberapa negara di Eropa, tidak semuanya yang saya dapati, tapi dari banyak negara Eropa, menurut saya Jerman salah satu negara yang bentuk apresiasinya menurut saya yang lebih istilahnya lebih jujur gitu ya, lebih jujur apa adanya gitu. Dan banyak sekali perpaduan seperti ini. Kalau kita nggak usah bicara museologi segala macam, tapi menurut saya bagaimana ini salah satu contoh bagaimana ketika kita mengapresiasi bahwa tidak berarti bahwa kita harus memaksakan diri bahwa sekarang zamannya seperti apa, atau ketika kita sudah mempunyai sesuatu yang berharga di dalam hal ini bangunan ini. Jadi semuanya harus mengikuti itu. Di sini menurut saya mereka menunjukkan itu bahwa kita tetap menghargai apa yang kita punya, tapi kita juga tetap harus responsif terhadap apa yang kita butuhkan. Saya melihat bahwa yang mereka garis bawahi adalah seperti itu, dan menurut saya ini bentuk apresiasi yang mereka lakukan. Jadi bagaimana cara mereka mengapresiasi terhadap apa kekayaan mereka yang mereka miliki, tetapi juga bagaimana mereka mengapresiasi terhadap kebutuhan mereka sekarang. Nah, jadi menurut saya ini juga salah satu contoh manfaatnya ketika kita melakukan atau berkegiatan gitu ya, kegiatan apresiasi. Selanjutnya, nah di sini juga gitu ya, sebenarnya kaitannya sama. Kalau karakteristik kebetulan saya dari Hannover gitu ya, kotanya middle, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Tapi hampir di seluruh penjuru Jerman yang terjadi adalah seperti ini gitu ya. Jadi mereka punya karakteristik bangunan-bangunan tua, tapi bukan ini ya, bukan bangunan perang dunia dulu, karena kalau bangunan ini masih bertahan di perang dunia dulu ada di kota lain, bukan di kota ini. Ada satu kota khusus yang masih bertahan gitu ya, dengan bangunan-bangunan dari sejak perang dunia dulu. Ini relatif baru bangunannya, tapi karakteristiknya mereka padu-padankan gitu ya, dengan pemahaman mereka yang tinggi terhadap teknologi masih ada gitu. Dan menurut saya ini juga salah satu bentuk kalau ditanya apresiasi arsitektur itu seperti apa, ketika kita merealisasikannya, ketika kita mewujudkannya. Menurut saya ini salah satu contohnya gitu ya. Contoh dari bagaimana kita menerapkan apresiasi arsitektur. Terus ini juga saya agak kesulitan mencari foto tanpa model ya. Jadi juga skalatis, apa skalatisnya jelas. Saya lama nyari foto tuh ya tanpa model. Jadi ini juga bagaimana kalau tadi dia lebih ke style gitu ya. Nah, kalau sekarang juga bagaimana juga mereka mengapresiasi gitu ya, bagaimana mereka menyampaikan pesan gitu ya, pesannya misalnya kalau dalam hal ini adalah nama-nama tokoh setempat yang berjuang berjasa gitu ya. Kalau di kita kan biasanya dengan lambang patung misalnya ya, atau dan sebagainya.
ini bagaimana mereka mau menunjukkan atau menuliskan nama-namanya, tapi ini di ruang publik, ini di kota lain, bukan di tempat kotanya kecil tapi di tengah kota dan setiap orang akan melewati. Dan ini juga menurut saya juga bentuk apresiasi arsitektur, dan bisa dilihat juga bahwa ketika kita melakukan apresiasi tidak harus selalu sesuatu yang nyentrik gitu ya, atau yang high tech, tapi juga selalu bisa disesuaikan dengan konteksnya seperti apa. Menurut saya ini bangunannya simple gitu ya, simple tapi menurut saya syarat makna. Jadi bagaimana mereka mengapresiasi sejarah mereka, bagaimana mereka mengapresiasi orang-orang yang dinilai, yang mereka nilai juga berjasa dan sebagainya gitu ya. Dan yang saya garis bawahi bahwa tidak harus selalu sama dengan yang sudah ada di lingkungan, tapi juga tidak harus juga selalu yang berbeda. Jadi mereka kalau di Jerman menurut saya mereka lebih cenderung menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Nah kalau tadi banyak ditunjukkan foto lukisan gitu ya, lukisan dari Mona Lisa. Nah ini yang asli itunya, ini di Museo di Louvre-nya, di karya Leonardo da Vinci-nya. Jadi juga apresiasi itu juga sebenarnya yang saya pahami ketika saya datang ke sini, bahwa sebenarnya setiap orang, apapun background-nya, apapun background pendidikan, pekerjaan, asal, negara, juga bagaimana penampilan fisik mereka, maksud saya dalam hal ini ada yang berpenampilan sangat modern atau ada yang berpenampilan sangat agamis, tapi semuanya ada dalam satu line, dalam satu garisan untuk melihat ini. Yang saya pahami adalah bahwa setiap orang sebenarnya juga punya potensi untuk mengapresiasi karya seni ini, apapun bentuknya. Tapi memang akan ada pengaruh vulgaritas dan sebagainya. Ini untuk melihat foto ini antrinya sekitar 1,5 jam. Sebelum pandemik 1,5 jam antriannya, dan ketika di depan juga kita jaraknya sekitar 1,5 meter, jadi nggak boleh disentuh, fotonya juga nggak boleh pakai blitz, dan kita jadi kanan kiri juga ada security, jadi kita fotonya juga dari berjarak, dan boleh foto dengan kita boleh selfie atau tadi fotonya juga boleh. Jadi 1,5 jam kita udah antrian ke depan, dan antrian ke depannya juga nggak kita sendiri, tapi ada beberapa orang sekaligus, misalnya 4-5 orang. Dan ketika sampai depan juga anak saya waktu itu usianya belum 6 tahun, sekitar 5 tahun setengah, terus dia nanya, "Who is she?" Terus dia bertanya, lebih kurang yang dia tanyakan, kenapa kita harus mengantri untuk lukisan ini? Tapi terus saya tanya, kalau bagus atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya kan saya tawarin mau lihat atau enggak, mau ikut antrian atau enggak. Kalau enggak mau ikut antrian, tunggu di sana. Kalau saya mau lihat seperti itu. Terus saya bilang kalau tidak, dia bilang nggak bagus. Terus saya bilang kalau nggak bagus kenapa ikut antrian? Karena semua orang ikut antrian. Saya pengen tahu itu. Nah, menurut saya dari umur pun dan dari dini pun ketika lingkungan kita mampu mengapresiasi sesuatu, juga sebenarnya juga kita akan tergerak gitu ya melakukan apresiasi. Cuma kadang-kala memang apresiasi itu menurut saya kadang-kala kemampuan yang kita tidak timbulkan, tapi kita kubur gitu ya, karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang teknis saja. Sementara indera perasa kita tidak terlalu diasah. Nah, sebenarnya untuk di bidang arsitektur bahwa yang merasakan itu gitu ya harus kita yang kita gali gitu, apalagi di tengah ancaman dunia yang begitu banyak gitu ya, begitu banyak tantangan terhadap lingkungan dan sebagainya, terus juga penghargaan terhadap karya sesama rekan dan sebagainya juga semakin rendah. Menurut saya kegiatan apresiasi itu sangat itu saja Pak dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Terima kasih. Ada tanggapan mahasiswa, silakan. Jadi ini langsung tulisan apresiasi arsitektur bukan pada tulisannya, bukan pada ekspresi dari sisi lain, tapi justru apresiasi yang diwujudkan di dalam sebuah bentuk atau sebuah karya arsitektur. Jadi apresiasi melalui karya arsitektur juga. Itu uniknya di situ. Itu tanggapan dari saya. Silakan mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan atau berkomentar apapun
Jadi usahakan ya kuliah ini dibuat serileks mungkin, dan kebetulan juga jamnya juga tidak umum, bukan jam pagi, jam yang cukup malam. Apalagi nggak tahu apakah di sini ada yang di Indonesia bagian tengah, karena kemarin di arsitektur Nusantara dan di Metode itu ada teman dari Makassar, ada teman kalian yang dari Makassar. Itu saya juga berpikir kalau kuliah malam, hitungannya kan dia mundur 1 jam, kasihan juga. Komentar silakan. Oke, kalau nggak ada, karena kayaknya udah teler. Hari ini saya juga teler sih. Tadi pagi itu ngasih kuliah rekor terlama dan rekor cukup melelahkan, 4 jam. Benar-benar 4 jam. 8.15 sampai 12.15. Gitu. Tapi setidaknya nggak selama sidang, Mbak ya? Sidang kan gantian, kalau kuliah kan aku terus yang ngomong. Masalahnya di situ langsung sering. Oke. Iya itu Pak ya, tapi tantangan kita kalau kuliah malam tuh begini ya. Mungkin dalam tanda kutip capek semuanya, tapi diusahakan juga ya, diusahakan untuk tetap aktif. Oke. Saya izin share screen lagi kaitannya dengan beberapa tugas ya. Jujur saya belum melengkapi, ini di luar kebiasaan saya juga, melengkapi kaitannya dengan tugas. Biasanya nanti saya kasih kayak tornya, ketentuannya seperti apa dan segala macam. Saya coba lengkapi secepat mungkin hari Kamis lah paling lambat. Saya coba tugas-tugasnya ini, minimal tugas pertama dulu. Tugas pertama yang akan kalian sampaikan seperti apa, ada teknisnya segala macam, itu apa aja akan dijelaskan di apa ya, kayak modul khusus, modul tugas-tugas. Saya usahakan secepatnya. Kemudian minggu depan akan bicara tentang seni, estetika seni, penulisan singkat sih, penulisan apresiasi. Mungkin akan tandem lagi, atau nanti mungkin lebih yang berperan tulisan. Nah, kita janjian lagi. Nah, seperti apa? Itu. Oke. Ada usulan model kuliahnya dan segala macam, kita karena baru pertama kali. Atau bagaimana supaya kalian tidak terkantuk-kantuk. Ini cukup. Saya tahu kalian seharian ini berapa mata kuliah? Kayaknya 2 mata kuliah sebenarnya. Oh ya, terkait dengan beberapa komen di WA group yang tidak bisa, yang lupa nge-tag kehadiran, saya tadi nyoba masuk untuk memperbaiki beberapa hal di e-learning, juga nggak bisa masuk. Di saya nggak bisa masuk mungkin. Nanti silahkan kalau memang kelupaan ya, mau gimana, yang namanya lupa kok. Jadi usahakan benar-benar siang hari kalian tag kehadiran. Kalau jam-jam 1 sampai jam 3 itu biasanya longgar. Yang padat itu pagi jam 8 sampai jam 9 itu biasanya crash di mana-mana, ngedrop. Kemudian malam ini biasanya maintenance. Si e-learning itu maintenance. Apalagi ada kaitannya dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu berat banget sih. Atau coba subuh. Nah, gimana? Subuh nggak tembus juga. Saya pernah soalnya jam 5 itu mencoba masukkan RPS, nggak tembus juga. Agak menarik gitu. Kalau jam 8, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 8 setengah 9 itu biasanya nggak bisa juga. Jadi ya kita sama-sama tahu. Jadi usahakan semaksimal saya nggak coba tidak straight banget. Nanti mungkin Bu Listan akan mengingatkan saya supaya tidak lepas. Ini agak nggak peduli dengan absen sih, soalnya kurang ajar kan. Nah, biar Bu Listan menjaga saya nanti. Ada komentar tentang materi, tentang apa dan segala macam, saya ingin masukan dari kalian. Yuk. 15 menit ke depan lah. Habis itu kita bubar. Saya stop record supaya tidak terrekord dan tidak terunggah di